kita sudah saling berkenalan satu sama lain. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 tentang organ gerak hewan, mata pembelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.1. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu ide pokok? Dan bagaimana cara kita menentukan ide pokok dalam suatu teks atau suatu paragraf? Untuk mengetahui ide pokok, maka kita membutuhkan suatu teks atau suatu paragraf. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui, paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan juga kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Sekarang, anak-anak bisa perhatikan dan silakan anak-anak baca pada kotak yang berwarna merah. Di situ terdapat suatu teks atau suatu paragraf. Nah, bisa anak-anak ingat kembali bahwa dalam suatu teks atau suatu paragraf terdiri dari kalimat utama dan juga kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kalimat utama berisi tentang informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan yang terdapat dalam suatu teks. Nah, kalimat utama terdapat kalimat utama yang ada di awal paragraf atau disebut deduktif. Ada juga yang terdapat di akhir paragraf atau disebut dengan induktif, dan juga ada kalimat utama yang terdapat di awal dan di akhir paragraf yang disebut dengan campuran. Nah, sedangkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah informasi tambahan yang berisi alasan, sanggahan, dan juga pendapat yang mendukung untuk menjelaskan secara rinci atau secara detail hal-hal yang dijelaskan atau hal-hal yang harus dijelaskan tentang kalimat utama. Nah, anak-anak, berikut ini bisa anak-anak perhatikan bahwa terdapat satu contoh paragraf atau teks. Di situ bisa anak baca. Maka anak-anak silahkan cari tahu di mana letak kalimat utama dan juga kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari teks tersebut. Sudah ketemu? Sekarang coba kita cek benar atau tidak kalimat utama dan juga kalimat pengembang terletak pada bagian mana pada teks tersebut. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak silahkan lihat dan cek pada teks berikut ini. Di situ teks yang sama dengan yang Ibu berikan tadi ya. Kita cek bersama. Di situ terdapat 3 kalimat dalam satu paragrafnya. Sekarang bisa kita ketahui bahwa di situ kalimat utama terletak atau terdapat pada awal kalimat pada paragraf tersebut. Di situ dapat kita lihat kalimat utamanya yaitu berbunyi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat tersebut atau kalimat pertama tersebut merupakan kalimat utama pada suatu teks. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga pada paragraf merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kenapa? Karena di situ kalimat kedua dan kalimat ketiga menjelaskan secara lebih rinci mengenai apa yang perlu dijelaskan dari kalimat pertama yang merupakan kalimat utama. Sampai sini, anak-anak sudah paham cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada suatu teks? Baiklah, jika belum paham, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh lagi teks. Kemudian anak-anak silahkan cari lagi
mana yang merupakan kalimat utama dan mana yang merupakan kalimat penjelas dalam teks tersebut. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan berikan contoh teks yang kedua. Silakan anak-anak perhatikan teks berikut ini. Silakan anak baca dan anak-anak perhatikan dengan benar. Kemudian anak-anak tentukan mana ya yang termasuk kalimat utama pada teks tersebut dan mana bagian yang merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang terdapat pada teks tersebut. Sudah ketemu? Jika sudah, mari kita cek bersama-sama mana yang merupakan kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pengembang pada teks tersebut. Sekarang anak-anak perhatikan, di situ dalam satu paragraf terdapat 3 kalimat. Nah, di mana letak kalimat utamanya? Pada teks tersebut, kalimat utama terletak pada kalimat yang ketiga, yaitu yang berbunyi, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Di situ, kalimat utama terletak pada akhir paragraf atau disebut dengan induktif. Kemudian, kalimat pertama dan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas pada teks tersebut. Kenapa? Karena kalimat tersebut menjelaskan secara lebih rinci dan lebih detail hal-hal yang berkaitan dengan kalimat utama. Sampai sini, anak-anak sudah paham bagaimana cara menentukan kalimat utama dan juga kalimat pengembang atau kalimat penjelas pada suatu teks. Baiklah, jika sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Anak-anak, tadi kita sudah menentukan kalimat utama yang terdapat pada suatu teks atau suatu paragraf. Dari kalimat utama tersebut, maka kita dapat menentukan atau menemukan ide pokok atau pokok pikiran yang terdapat pada teks tersebut. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan yang terdapat pada suatu teks. Nah, ide pokok dalam teks dapat juga disebut sebagai pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi tentang gagasan yang mendasari suatu penulisan atau suatu teks. Perlu anak-anak ketahui, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan ide pokok pada suatu teks. Di antaranya, yang pertama, anak-anak harus membaca secara keseluruhan isi dari teks tersebut. Yang kedua, mencari kalimat utama yang terdapat pada teks tersebut. Yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, melalui informasi tersebut atau informasi yang terdapat pada kalimat utama, kita dapat membuat ide pokok yang terdapat dalam teks tersebut. Sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Di situ terdapat teks yang berjudul gurita. Nah, silakan anak-anak baca, kemudian anak-anak cari mana kalimat utamanya atau kalimat utamanya terletak di mana pada teks tersebut. Apakah di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Silakan anak-anak cari terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan berdiskusi bersama dan mencari bersama dari kalimat utama yang telah kita temukan. Kita akan membuat ide pokok secara bersama-sama. Sekarang anak-anak perhatikan, dari cerita yang berjudul gurita atau teks yang berjudul gurita tersebut, kalimat utamanya terletak pada awal kalimat atau awal paragraf dengan bunyi, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Dari kalimat utama tersebut, kita dapat membuat ide pokok atau pokok pikiran paragraf, yaitu
Gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, sekarang anak-anak silahkan baca kembali contoh yang kedua. Di situ terdapat teks yang berjudul organ gerak. Silakan anak-anak baca dan pahami isinya. Kemudian anak-anak cari di mana letak kalimat utamanya pada teks tersebut, apakah terletak di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir kalimat. Silakan anak-anak baca dan pahami terlebih dahulu isi dari teks bacaan tersebut. Sekarang, ayo kita koreksi bersama di mana letak kalimat utama pada paragraf tersebut. Nah, sekarang anak-anak perhatikan teksnya. Di situ ternyata dapat diketahui bahwa kalimat utama terletak pada awal paragraf atau disebut dengan deduktif. Di situ kalimat utama berbunyi, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Dari kalimat utama tersebut kita dapat membuat pokok pikiran atau ide pokok yang terdapat pada teks tersebut. Maka ide pokok yang terdapat dalam teks tersebut adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Nah, anak-anak, di sini ide pokok bisa kita singkat atau kita perpadat dari kalimat utama, atau juga bisa kita ambil dari kalimat utama yang sudah ada. Tapi lebih baik di sini ide pokoknya kita perkecil atau kita perpadat dari kalimat utama yang sudah kita dapat dalam suatu teks tersebut. Sampai sini, anak-anak sudah paham dengan bagaimana cara membuat ide pokok dari suatu teks. Jika sudah paham, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Anak-anak, tadi kita sudah tahu bagaimana cara untuk membuat dan menentukan ide pokok yang terdapat pada suatu teks. Sekarang kita akan belajar cara mengembangkan ide pokok. Nah, perlu anak-anak ketahui, ide pokok dapat kita kembangkan menjadi sebuah cerita atau sebuah teks. Berikut ini terdapat langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat suatu paragraf atau suatu teks berdasarkan ide pokok. Di antaranya, yang pertama, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Yang kedua, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan kita buat. Yang ketiga, menulis beberapa kalimat pengembang atau penjelas yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah kita buat tadi. Nah, yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Sekarang, anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Bisa anak-anak baca, di situ ide pokoknya telah diketahui, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Kemudian kalimat utamanya yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian kalimat penjelas atau kalimat pengembangnya yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, dan sebagainya. Nah, di situ dari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas kita dapat susun menjadi suatu teks yang padu. Di situ bisa anak-anak perhatikan teksnya yang telah kita susun secara padu dari kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Di situ teksnya berbunyi, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, dan sebagainya. Nah, dari kalimat
utama dan kalimat penjelas kita padukan sehingga menjadi suatu kalimat yang jelas dan padu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang ide pokok, bagaimana cara membuat ide pokok, cara menentukan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kemudian dari ide pokok tersebut kita juga dapat mengembangkan ide pokok menjadi suatu teks yang padu. Maka sekarang untuk tugasnya silahkan anak-anak buka buku paket tema 1 halaman 3. Buku paket tematik ya anak-anak, buku paket tematik dari pemerintah. Kemudian bisa anak-anak perhatikan, di situ terdapat suatu teks yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Nah, silakan anak-anak baca terlebih dahulu teks tersebut ya. Kemudian setelah dibaca, silakan anak-anak kerjakan latihan soal pada buku paket tematik tema 1 halaman 4. Berikut ini anak-anak perhatikan, ini merupakan teks yang terdapat pada buku tematik tema 1 halaman 3. Di situ terdapat teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Silakan anak-anak baca dan perhatikan isinya dengan benar ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, berikut ini merupakan tugas yang harus anak-anak kerjakan dari buku tematik halaman 4 tema 1. Di situ sudah diberikan satu contoh dari teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi. Paragraf 1 sudah diberikan contoh, telah diketahui ide pokoknya dan juga kalimat pengembangnya. Kemudian nanti pada tabel di situ terdapat angka 2 sampai dengan 5. Itu maksudnya paragraf 2 sampai dengan 5. Silahkan anak-anak cari ide pokoknya dan juga kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang terdapat pada teks tersebut. Nah, anak-anak perlu ketahui untuk mencari ide pokok, maka anak-anak harus mencari terlebih dahulu, mengetahui terlebih dahulu kalimat utama yang terdapat pada teks setiap paragrafnya ya. Silakan anak-anak kerjakan. Kemudian nanti tugasnya dikirimkan melalui GC atau Google Classroom atau bisa kirim melalui WA pribadi Ibu. Nanti konfirmasi saja melalui WA pribadi Ibu ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa anak-anak perhatikan dan pelajari dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, pada materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.